wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliyaillah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruhman ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadzal kitab Syekh Nawawi al-Bantani wa summa ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazzami wa ila ruh Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'ina akhina fillah Mati Uzar bin Muhammad Salih Syekhuna wa matikal faqirah zawjati wahid Nabi Aslam anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Babus sumani ay hadza babus sumani. Ini bab yang ke-8. Wa fihi khamsu mawa'idha. Di dalam bab ke-8 terdapat 5 nasihat. Wahidun khabarun wal baqi athar. Yang pertama berbentuk khobar atau hadis dan sisanya asar, perkataan sahabat. Wal maqalatul ula, bermula makalah yang pertama. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, samaniyatu asya'a la tashba'u min samaniyatin. Ada 8 macam yang tidak merasa kenyang dari 8 macam lainnya. Al-ainu minal nazar, wal ardu minal matar, wal unsa minal zakar, wal alimu minal ilim, wassailu fil mas'alah, wal harisu minal jam'i, wal bahru minal ma'i, wan naru minal hatabi.
Ada 8 macam yang tidak merasa kenyang dari 8 macam lainnya. Pertama, mata tidak merasa kenyang dari memandang. Kedua, bumi tidak merasa kenyang dari curah hujan. Ketiga, perempuan tidak merasa kenyang dari laki-laki. Dan keempat, orang alim tidak merasa kenyang dari disiplin keilmuannya. Yang kelima, pengemis tidak merasa kenyang dari meminta-minta. Keenam, orang yang serakah tidak merasa kenyang dari menimbun harta. Ketujuh, lautan tidak merasa kenyang dari air. Kedelapan, api tidak merasa kenyang dari kayu bakar. Ini perkataan dan sabda Nabi penuh dengan nilai-nilai prosa, nilai-nilai puitis, nilai-nilai yang bersayap kalimat ini. Nabi bersabda bahwa ada 8 macam tidak merasa kenyang dari 8 macam lainnya. Pertama, mata tadi. Mata tidak merasa kenyang dari memandang. Apakah itu nilai-nilai positif atau nilai-nilai negatif? Bila ada pembiasaan, maka mata tidak akan merasa kenyang dari memandang hal itu. Ketika memandang alam begitu penuh dengan kekaguman, penuh dengan pesona, dan mestinya kita membaca Subhanallah, Maha Suci Allah. Innallaha jamil yuhibul jamal. Allah itu indah, suka kepada keindahan. Artinya mata yang Allah karuniakan kepada kita begitu punya nilai yang tinggi, martabat dan harga mata ini. Maka sampai kapanpun dia tidak merasa kenyang dari memandang alam, memandang ciptaan Allah, memandang makhluk, memandang yang dia sukai, memandang kitab, memandang bunga, memandang semuanya yang ada di alam ini. Ini mata. Orang bagaimanapun, semiskin apapun tidak pernah mau menjual 2 mata karunia Allah. Tapi terkadang manusia enggak pandai mensyukuri nikmat mata ini. Dia melihat judi online, dia melihat berbagai macam ketimpangan, dia berdiam diri atas itu. Padahal bila mata memandang hal-hal yang negatif, hal-hal yang membawa mengandung maksiat dan dosa, dia harus tobat dengan kekuasaan yang dimiliki. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Bila seseorang memandang sesuatu kemunkaran, dia harus merubah dengan kekuatan yang ada, dengan kekuasaan yang dimiliki. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau ternyata dia tidak bisa merubah apa yang dilihat itu, dia bisa memberikan nasihat, memberikan advice. Fa illam yastati, bila itu pun tidak mampu, maka dengan doa dia doakan, semoga orang tadi Allah bukakan mata hatinya. Artinya dia tidak boleh berdiam diri atas penglihatan kemaksiatan yang dia lihat. Paling enggak dia mendoakan, sebegitu saja at'aful iman, selemah-lemahnya iman. Nah, pandangan mata ini semuanya akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, summa latus'alunna yauma idzin 'anin naim. Karena itu pandangan mata kita melihat orang alim punya nilai ibadah. Pandangan mata kita melihat orang tua dengan penuh kasih sayang, dengan penuh hormat, ada nilai pahalanya. Pandangan kita melihat guru, melihat teman, ada nilainya. Dan itu bahkan yang Nabi suka. Urusan dunia, kata Nabi ini, hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Dititahkan oleh Allah kepada saya mengagumi urusan dunia 3.
Walaupun buat Nabi tidak berfungsi sebagai duniawi, tapi itu sebagai karunia yang pasti untuk disyukuri. Pertama, at-tibu, parfum, wangi-wangian. Apalagi hari Jumat ketika mau sholat Jumat, silakan menggunakan minyak wangi, parfum yang disukai. Apakah itu 1000 bunga, 2000 bunga, malaikat subuh, Belberry, Melati, Inoi, Casablanca, Charlie, Burberry, Paris, Blueberry dan sebagainya. Silakan, yang dia suka aja seperti itu. Itu buat Nabi nggak berfungsi duniawi, karena buat orang menjadi nyaman duduk bersama-sama seperti itu. Yang kedua, wanisa, istri-istri yang soleh kepada Allah dan kepada suaminya, itu yang Nabi kagumi. Yang ketiga, waju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura, dijadikan indah pandangan mataku ketika sholat. Begitu nikmatnya Rasul sholat sampai bengkak-bengkak tidak terasa. Sampai istrinya menegur, ya Rasulullah, bukankah kau sudah diampunkan dosanya? Bukankah kau sudah dijamin surga? Kenapa sholat sampai seperti ini? Kata baginda Rasul, afalam akuna abdan syakura. Apakah tidak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Ketika Nabi menyampaikan ini, sahabat terdekatnya yang juga khalifah pertama pada akhirnya dan juga mertua Nabi, apa kata Abu Bakar? Sodakta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasul. Mengagumi dunia ada 3 hal. Wahubiba ilayya minad dunya salasun. Saya pun dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengagumi urusan dunia 3 hal. Yang pertama, an-nazar ila wajhika ya Rasulullah. Pandangan matamu melihat wajahmu yang tidak pernah bosan. Inilah satu-satunya di dunia mertua yang gak bosan melihat wajah mantunya. Adakah di sini mertua yang betah melihat wajah mantunya? Abu Bakar Siddiq seorang mertua begitu asik memandang wajah mantunya, seorang Nabi besar Muhammad SAW, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena bila bicara keluar dari gigi Sri Rasulullah cahaya-cahaya. Bahkan cahaya itu sudah ada sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Itu yang dikagumi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, aku kagumi urusan dunia ini, wa infaqu mali ala Rasulillah tahta Rasulillah. Aku mengagumi semua hartaku dicurahkan untuk perjuangan Islam atas kendali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada pembebasan tanah, lelang tanah wakaf untuk dijadikan Masjid Quba, sahabat berkumpul karena dikumpulkan oleh Rasul, maka yang paling besar tidak tersisa hartanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, semuanya dikeluarkan, nggak ada yang tersisa. Yang lain separuh harganya, yang lain 2/3-nya, 1/3-nya, setengahnya. Abu Bakar Siddiq semuanya hartanya. Sampai Nabi kagum, untukmu apa ya Abu Bakar? Kalau semuanya diserahkan kepada aku di jalan Allah untuk membebaskan tanah milik anak yatim Sahal dan Suhail, dan mereka membeli tanah untuk Masjid Quba itu, untukmu apa? Untuk saya cukup Allah dan Rasulnya. Itu yang dikagumi. Sehingga kata Nabi, lau wuzina imanu Abi Bakar Siddiq bi imani hadil ummah la rajaha imanu Abi Bakar Siddiq. Bila ditimbang iman seorang diri sahabat Abu Bakar Siddiq dengan manusia dari dulu sampai sekarang dikumpulkan semuanya, masih beratan imannya Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ketiga yang dikagumi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah bahwa ibnati tahta Rasulillah. Anakku Siti Aisyah dipersunting menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pandangan mata yang tidak merasa kenyang dari melihat wajah seorang Rasul, seorang yang ikhlas, seorang yang moderat, seorang yang tegas, seorang yang merakyat, yang tidak dibuat-buat mencari pencitraan, seseorang yang tidak menggunakan politik dinasti. Itulah Rasulullah. Yang kedua, wal ardu minal mator. Bumi tidak merasa kenyang
dengan curah hujan yang turun. Gak pernah kata bumi, hei berhenti hujan, saya bosan nerima kamu. Gak ada. Di situ ada nilai. Di situ bisa sebagai karomah. Di situ bisa sebagai nikmat. Tapi bisa juga sebagai azab tentara Allah. 3A. Angin, air, dan api. Maka yang ardu ini, bumi ini, tidak merasa kenyang dengan curah hujan. Lihat saja di Sukabumi, nggak pernah bumi menolak curah hujan itu. Di tempat-tempat lain nggak pernah. Tetapi kalau masyarakatnya beriman, bertakwa kepada Allah, iklimnya teratur, iklimnya membawa berkah, iklimnya membawa kenikmatan, dan itu janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya warga masyarakatnya beriman bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh dengan benar, kami buka pintu-pintu keberkahan. Lafatahna alaihim barakatin. Ini bentuk jamak muannas salim. Bukan satu keberkahan, tapi beberapa keberkahan. Buat orang yang beriman, bertakwa sungguh-sungguh, iklim yang teratur, hujan yang membawa berkah, cuaca yang membawa nikmat, bukan membawa azab. Itu yang Nabi sabdakan, bumi tidak merasa kenyang dengan curah hujan. Ya. Yang ketiga, wal unsa minaz zakar. Perempuan tidak merasa kenyang dari laki-laki. Perempuan perlu perlindungan. Perempuan perlu ingatan. Perempuan perlu selalu diberikan satu sentuhan-sentuhan. Perempuan jangan dikasari, kan dia makhluk halus. Artinya makhluk yang lembut, yang lebih menekankan rasa daripada rasionya. Maka ketika dia mempersunting seorang perempuan menjadi istrinya, Nabi berpesan, ittaqullah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna fi amanatillah. Apa kata Rasul? Takwalah kamu kepada Allah di dalam mengurus istri. Kamu jaga, itu amanah. Orang tua menyerahkan kamu adalah amanah yang mesti dijaga. Jangan dikasari. Kenapa? Karena manusia, perempuan khususnya, tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri yang paling atas dan bengkok itu. Kalau dia salah, jangan dikerasin, patah, susah lagi nyambungnya. Gak bisa nyambung kerupuk kulit, gak bisa nyambung lempeyek. Begitupun gak bisa menyambung susah hati perempuan bila sudah terluka. Aku tercipta dari tulang rusukmu. Kan begitu. Jadi jangan pernah kasar dengan perempuan. Ya. Diciptakan alam pria dan wanita. Wanita penuh manja, wanita penuh perhatian dari suaminya. Tidak ada KDRT, tidak ada kekerasan. Bahasa Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan hiasan laki-laki, laki-laki hiasan perempuan. Yang namanya hiasan kita sepakat untuk dibanggakan, untuk dikenakan, untuk disimpan rapi, untuk dimanjakan. Itu perhiasan. Jangan perhiasan dirusak, jangan perhiasan dikerasi, jangan perhiasan dibanting-banting. Ya, nah, ini penuh dengan nilai kelembutan bahwa perempuan tidak merasa kenyang dari laki-laki. Yang negatifnya dia sudah punya suami yang tampan, suami yang banyak uang, suami yang penuh perhatian, tapi tergoda juga dengan laki-laki lain, dengan pil-pil lain, pria idaman lain, hingga terjadi perselingkuhan, hingga terjadi berbagai bentuk nusuj, kedurhakaan dari seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Itu negatifnya. Ya. Lalu yang keempat, wal alim minal ilim. Orang alim tidak merasa kenyang dengan disiplin keilmuannya. Dia belajar lagi, dia mencari lagi, dia menggali lagi, dia analisis lagi, dia telaah lagi. Karena dia sudah merasakan nikmatnya ilmu. Dia sudah merasakan asiknya dia belajar. Dan di satu sisi dia yakin
orang yang belajar dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang ngajar. Itu janji Rasul. Talibul ilim takaffalallahu lahu birizqi. Orang yang menuntut ilmu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sekolah, ketika dia kuliah, rezekinya selalu ada orang tuanya untuk membiayai anak-anaknya. Apalagi yang alim, yang disiplin keilmuannya, yang dia ikhlas dan mengajarkan ilmu, dia nggak merasa kenyang dengan itu. Kalau sudah baca asyik, ya, nikmat karena dia merasakan itu. Sehingga Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Lagi-lagi bentuknya jama' ini. Allah mengangkat orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Orang yang alim dibandingkan orang yang bodoh seperti bulan purnama dengan bulan bintang gemintang. Bintang gemintang jutaan dapat dikalahkan oleh satu rembulan karena disiplin keilmuannya. Bahkan orang alim yang saleh, setan takut menggodanya ketimbang orang ahli ibadah tapi tidak alim. Ada orang alim lagi tidur-tiduran di masjid, lagi rebaan, tapi ada orang jahil lagi sholat. Setan bermaksud menggoda orang yang lagi sholat ini, tapi takut sama orang alim yang lagi tidur karena disiplin keilmuannya. Nah, kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Kata Imam Syafi'i, akhi lan tanalal ilma illa bisittati. Saudaraku, Anda tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat harus Anda penuhi. Zakain, Anda harus cerdas. Wahirsin, Anda harus serakah dengan ilmu. Wabulgotin, ada juga biayanya. Apakah biaya ATK alas tulis kantor, biaya transportasi, biaya ini dan itu. Itu harus dipenuhi karena nanti ada jaminan berikut yang saya bacakan tadi itu. Kemudian wa irsadu ustadzin, ada guru pembimbing. Wa tuli zaman, masanya panjang ilmu itu, belajar ilmu itu. Nah, disitulah kita akan mendapatkan kenikmatan ilmu, mendapatkan keasyikan kita belajar. Orang alim tidak merasa kenyang dengan keilmuannya. Nah, di sini ditambahkan fasyurutu allati yutawaffar biha ilmu talib tis'atun. Syarat-syarat orang mendapatkan disiplin ilmu lagi ada 9 perkara. Pertama, al-aqlul ladzi yudriku bihil haqa'iqal umur. Wasani, al-filtanatul lati yutasawwar biha ghawamidul ulum. Wasalis, az-zaka'ul ladzi yastaqirru bihi hibsu ma yutasawwaru wa fihim ma ilmuhu wa fahima ma ilmuhu. Warabi, asyahwatul lati yadumu biha talab wala yasra'u ilaihal malal. Wal khamis, al-iktifa bimadati tughnihi an kullafit talab. Wasadis, al-faraghu alladhi yakunu ma'hu tawaffur wa yasulu bihil istiksar. Wasabi, adamul qawati' al-mudhilah min humumin wa amradin. Wasamin, tulul umur wattisa'ul muddah liyantahiya bil istiksar ila maratibil kamal. Wattasi, al-dhafru bi'alimi samhin bi'ilmihi muta'annin fi ta'limihi. Fa idza istakmala hadhihi syurut at-tis'ah fa huwa as'adu talibun wa anjah muta'allim. Wa qad qala al-Iskandar yahtaj talibul ilm ila arba muddah wa jiddah wa qariha wa syahwah wa tamamuha fil khamisah muallimun nasihun. Artinya bahwa 9 syarat harus dipenuhi oleh penuntut ilmu agar dia mendapatkan disiplin keilmuannya yang berkah. Yang pertama, akalnya berkemampuan untuk mengungkap hakikat masalah ilmu sehingga dikenal ada namanya filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu dalam rangka mencari, menggali hakikat keilmuan.
Itu yang pertama, akal anugerah Allah. Yang kedua, kecerdasannya mampu mengilustrasikan secara detail ilmu pengetahuan. Allah kasih kemampuan kecerdasannya dengan menghafal. Bahkan seorang yang lumpuh otaknya tahu di situ halaman Quran, di situ ayatnya, 30 juz, anak masih kecil tanpa dosa, lumpuh secara akalnya, otaknya, tapi Allah berikan kemampuan hafiz dan tahu halaman-halaman Quran itu. Itu kecerdasan mampu mengilustrasikan secara detail ilmu pengetahuan. Yang ketiga, daya ingatan yang luar biasa kuat ya, guna menghafal segala sesuatu yang pernah tergores dalam memahami disiplin ilmu. Itu daya ingatannya, karena dia sudah meninggalkan maksiat-maksiat, jadi begitu encer otaknya, begitu tokcer, dia tidak lagi silau dengan urusan-urusan duniawi. Ini kan sudah kita lihat ada uas yang hafalannya luar biasa itu. Kelima, dia bisa mendapatkan disiplin ilmu itu antusias yang mengabadikan semangat belajar dan tidak cepat bosan. Sudutkan ilmu sampai berhasil, jangan sampai disudutkan oleh ilmu sebelum berhasil. Tidak pernah bosan dia belajar, karena di situ dia merasakan asyiknya dia belajar. Sehingga Sayyidina Ali berkata, ketika ditanya orang, lebih baik mana harta dengan ilmu? Kata Sayyidina Ali, lebih baik ilmu. Al ilmu khairun minal mal, ilmu itu lebih baik dari harta. Kenapa? Li'annal ilma yahrusuka, ilmu itu menjaga kamu. Wal mal tahrusuka, sedangkan Anda menjaga harta, tahrusul mal. Anda menjaga harta, takut likuidasi di bank, takut ketahuan, ternyata ketahuan juga triliunan rupiah, numpuk itu duit. Itu adalah sebuah rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh ngumpet-ngumpetin, tapi terungkap semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau banyak ilmu dijagain sama ilmu. Apakah ilmu silat, ilmu karate, ilmu pengetahuan, dia dijaga. Setiap orang bertanya dia jawab. Setiap orang menyerang dia pentil. Dia bercoba untuk mengelak seperti itu. Itu tetapi kalau orang punya harta, kamunya diperbudak oleh harta. Kamu nungguin harta. Lama-kelamaan karena dibudak oleh harta sakit. Sakitnya nggak boleh makan yang keras-keras. Semuanya mesti dijus, semuanya mesti diperhalus. Gak boleh makan yang lain kecuali yang lembut-lembut. Akhirnya lumut dia makan. Ya. Payak sudah lembut harus dijus lagi. Karena penyakitnya uang banyak ternyata tidak membawa hidup bahagia seperti itu. Yang kelima, membatasi diri pada bahan yang tak terlalu berat. Jadi faidza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Belajar dulu ini, tuntaskan dulu, baru melangkah kepada berikutnya. Keenam, memperoleh kesempatan yang memungkinkan untuk dicapai, intensifkan belajar. Artinya tidak pernah ada kata selesai dengan belajar, intensif. Karena tadi kan kata Imam Syafi'i, zakain, wa hirsin, serakah, wastibarin, sabar, wa bulgotin, ada biaya, wa irsadu ustadin, ada guru pembimbing, wa tuli zaman, waktunya panjang, long life education, selama ada kehidupan, di situ ada proses pembelajaran. Jadi nggak ada kata selesai dengan belajar itu. Melatih otak kita. Orang-orang usia 60, usia 70 banyak yang pikun, tapi karena dia olah dengan belajar, olah dengan baca Quran, olah dengan belajar. Fisik boleh lemah, tapi akalnya nggak pernah lemah. Itu kemajuan itu yang Allah janjikan itu. Itulah yang mendorong saya paling tua jadinya di kampus. Walaupun yang lain muda-muda, enggak, saya nggak mau kalah sama yang muda-muda. Ya. Yang ketujuh, terhindar dari rintangan-rintangan yang membuat labilitas belajar, nggak labil dia. Dia mencari, tapi tetap dia bisa menghibur diri. Dia bisa juga memberikan satu pembagian waktu yang jelas. Kedelapan, panjang umur dengan tempo belajar yang luas. Dengan sendirinya, karena tadi dilatih otaknya. Al-harokah, barokah, gerakan-gerakan pikiran bisa mendatangkan keberkahan.
gerakan-gerakan badan bisa membawa kepada kesehatan. Yang kesembilan, mendapat guru yang murah hati dengan ilmunya dan telaten memberikan ilmu. Itu guru penentu. Wa irsadu ustadin, ada guru pembimbing. Gak bisa belajar tanpa guru. Belajar tanpa guru, ilmunya di sisi orang yang berilmu seperti tidak ada ilmunya. Ada satu makalah, man yakhudil ilma min syaikhin musyafahatan yakun anizaigi wa tashifi fi harami. Wa may yahudil ilma min suhufi fa ilmuhu inda ahlil ilmi kal adami. Siapa belajar ilmu berhadapan-hadapan seperti ini, ilmu yang dimiliki selamat dari ketergelinciran. Ini yang benar, berhadapan-hadapan. Tapi siapa mengambil ilmu dari lembaran-lembaran majalah, lembaran-lembaran koran, kalau sekarang dari Mbah Google, dari Kiai YouTube, ilmu yang dimiliki di sisi orang yang berilmu seperti tidak ada ilmunya. Itu buat tambahan, jangan dijadikan guru YouTube. Jangan dijadikan guru itu Google. Itu tambahan-tambahan. Nah, ini yang kita kaji bersama, begitu nikmatnya punya disiplin keilmuan yang Allah anugerahkan kepada makhluknya gitu kan. Yang kelima, yang tidak merasa kenyang, wasail minal mas'alah, pengemis dari meminta-minta. Padahal rumah di kampungnya gede banget, halamannya luar biasa, tapi mentalitas pengemis, kemana-mana dia minta. Orang yang seperti ini dibangkitkan gak ada dagingnya pada hari kiamat, tengkorak berjalan. Padahal al-yadul ulya khairun minayadi sufla, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya pemberian lebih baik daripada yang menerima. Jadi dia sa'il, tidak merasa kenyang dari mengemis. Waruya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qal man fataha baba mas'alatin fatahallahu lahu baba faqrin fid dunya wal akhirah. Nauzubillah. Siapa yang membuka pintu-pintu meminta-minta dari pintu ke pintu, Allah bukakan pintu kemiskinan di dunia dan di akhirat. Ya. Wa man fataha baba atiyatin ibtigha'a wajhillah ta'ala a'tahullahu khairal dunya wal akhirah. Rawahu Ibnu Jarir. Siapa yang membuka pintu untuk memberi, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Orang yang memberi, apalagi itu hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, qal ma fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alatin yas'alun nas illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Dikuatkan lagi, tidak ada seorang laki-laki, seseorang pun meminta-minta, membuka dirinya pintu rumah meminta-minta dan meminta kepada manusia, kecuali Allah buka atasnya pintu kefakiran. Li'anna al-iffah khairun, karena mestinya orang yang menahan diri, wara' itu lebih baik. Rawahu Ibnu Jarir, hadis riwayat Ibnu Jarir. Wal haris, yang keenam, tidak merasa kenyang orang yang serakah dari menimbun harta, menimbun jabatan. Udah kelar, pengen lagi. Itu haris. Ya, artinya orang yang serakah. Ala dunya ay al-mujtahid fi talabiha. Begitu semangat di dalam mencarinya, tapi penuh dengan keserakahan. Fa innahu la yashba minal jam'i. Dia enggak merasa kenyang dari menimbun harta laha. Wa dunya ala salasati tabaqat. Sedangkan dunia itu ada 3 tingkatan, ya. Pertama, fadunya fihal sawab, di dunia itu ada nilai pahala. Wa ukhra fihal hisab. Yang kedua, di dunia ada yang lain, ada hisabnya. Wa salisah, yang ketiga, fihal azab, ada yang azab. Itu dunia, ada 3 dimensi. Ada juga mendatangkan pahala, akan dihisab, dan ada azab. Tergantung kita mau cari yang sawab apa yang azab dengan itu. Fa'amal lati fiha sawab, maka adapun yang mendatangkan pahala, fahiyallati tasil biwasitatiha, yaitu
yang hasil, yang nyambung dengan perantaraan ilal khair, kepada kebaikan. Wa tanju biha, dan kamu selamat dengannya, minasyarr, daripada keburukan. Itulah yang mendatangkan pahala di dunia ini. Wa hiya atiyatul mu'min, itulah pemberian orang mukmin. Wa mazra'atul akhirah, itulah tempat persemaian alam akhirat. Karena itu bagi orang yang beriman, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat persemaian alam akhirat. Wahyal kafaf, itulah ada kecukupan minal halal, dari yang halal. Kalau istilah kemarin Menteri Agama di depan para kepala-kepala kantor se-Indonesia, kepala kantor, jangan bikin susah kepala kandepak tingkat kota masing-masing dengan segala macam. Kandepak, jangan bikin susah kepala KUA untuk membebani, untuk menyetor dan sebagainya, setor jabatan. Saya juga jangan berikan saya yang bukan hak saya. Kita cukup sesuatu yang halal yang Allah berikan dari honorarium kita. Jangan mencari sumber lain. Kenapa Menteri Agama ngomong begitu? Karena dia merasakan. Mungkin saja ada di situ penyimpangan. Mungkin saja ada lelang jabatan. Bukan sesuatu yang mulus. Mau jadi kepala KUA harus begini, harus begitu. Karena dia pernah jadi wamen. Karena dia masih rektor PT IKI, jadi tahu permainan itu. Yang ngingetin orang dalam, ya kita mengharap ini sesuatu yang baik untuk diindahkan oleh semua pihak. Wa amal latifihal hisab, adapun penghitungan yang panjang, fahiyallati la tastaghilu, maka itu yang tidak sibuk dengan sebabnya, bisa babiha an ada il ma'mur, daripada menunaikan yang diperintah. Wala tartakib fi tolabiha, dan dia tidak bekerja di dalam mencarinya urusan yang terlarang itu, karena itu ada hisabnya. Min aina wa fima anfaq, dari mana dan kemananya, semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amal lati fihal adab, dan di dunia yang ada azabnya, fahiyallati tanqati, maka itu yang terputus an ada il ma'mur, dia terputus daripada menjalankan perintah-perintah. Perintahnya nggak diindahkan, larangannya dijalankan, itulah penuh azab. Wa tawaqqa firtikabi, maka terjatuh pada perbuatan mahzurat yang terlarang dan dilarang. Wa'lam, ketahuilah, anna tullabad dunya ala anwa', ketahuilah bahwasanya pencari dunia itu ada beberapa macam. Faminhum, diantaranya, man yatlubuha ala niyatin silatil aqarri baina wa muwasatil mukbilin. Macam yang pertama, ada orang yang mencari dunia itu atas niat untuk menyambung kedekatan, penetapan di antara orang-orang yang sedikit. Wahada ba'dal askhiyah, dan ini sesudah dia menjadi orang yang dermawan, walahu sawabun, baginya pahala. In wafaqah, bila cocok sesuai amaluhu niyatahu, perbuatannya dengan amalnya. Ada sinergi dengan perkataan dan perbuatan. Bahkan Menteri Pertanian sekarang juga hebat, ya. Jadi jangan pernah macam-macam dengan ini. Honorariumnya diberikan buat anak yatim. Mudah-mudahan ini semuanya membawa efek yang positif ini. Walakinnahu, akan tetapi, la hikmata indahu, tidak ada hikmah di sisinya. Li'anal hakim la yatlubu amron, karena sesungguhnya hakim tidak mencari perkara. La yadri, dia tidak mengetahui madza yakunul hal, apa yang ada keadaannya inda husulihi, ketika dia mendapatkannya. Wa minhum, selanjutnya yang mendiami dunia ini, man yatlubuha bi niyati nailil syahwat, ada yang mencari dunia dengan niat mendapatkan syahwat, keinginan-keinginan, kemauan-kemauan. Wa niyatit tamattu', niat yang penuh dengan kesenangan, bil ladzat, dengan kelezatan-kelezatan. Itu yang dicari, lebih masalah kepada duniawi, kelezatan-kelezatan dunia. Wa hadza ba'da fi jumlatil bahaim, ini adalah yu'addu, dianggap dari bagian binatang-binatang ternak, karena binatang semuanya mencari kelezatan, mencari kesenangan. Orang jangan begitu, dia punya akal, harus memilah dan memilih. Dan yang berikutnya, wa minhum man yatlubuha liyafakhar
Ada orang yang mencari dunia untuk bermegah-megahan dengannya. Wa yukatsir biha, memperbanyak harta. Wa yubahi, mencari popularitas, mencari panggung dengannya. Wa hadza ma'dudun, itu banyak bilangannya. Ya. Termasuk minal hamqa, ya, orang-orang yang bodoh, al-maghrur, yang tertipu. Bal minal halikin, itu orang-orang yang binasa. Yang terakhir 78, orang yang tidak merasa kenyang. Wal bahru minal ma, laut dari air, selalu ada. Laut pasang, rob laut, selalu dia nggak merasa kenyang dari air. Berikutnya wan naru minal hatab, api tidak merasa kenyang dari kayu bakar. Habis dilalap saudara-saudara kita di Jiung, habis juga kebakaran-kebakaran yang lainnya. Api nggak merasa kenyang dari kayu bakar. Maka terkadang disebut si jago merah melalap ribuan rumah. Si jago merah itu kan, bukan si jago mogok, tapi si jago merah. Inilah ungkapan yang penuh dengan nilai-nilai keindahan yang disampaikan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada manfaatnya. Kita bisa mengambil hikmah dari penyampaian baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Allah